Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Shalom. Masih segar? Biasanya jam-jam ngantuk ya. Puji Tuhan ya. Kalau kita dibakar on fire semuanya, roh kita menyala-nyala, kita nggak bakal ngantuk, kita nggak bakal lelah, saudara ya. Walaupun menghadapi masalah, pergumulan hidup, apapun juga, kita kuatkan hati lagi, teguhkan hati lagi, amin. Amin. Yuk bangkit berdiri dulu ya. Tepuk sebelah kiri kanan, kamu masih kuat, kamu masih teguh, kamu sukacita, kamu bahagia, kamu penuh dengan tertawa. Berkemuliaan lagi Tuhan. Yes. Kita haleluya 3 kali ya. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Berkemuliaan lagi Tuhan. Kita harus bisa menggetarkan surga ya. Sampai suaramu sampai kedalaman roh kita sampai Tuhan ya. Haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sangat berbahagia sekali. Sebetulnya saya juga Pak Cibubur kayaknya apa stop, apa jalan terus ya. Saya pernah berkata demikian karena beberapa waktu lalu ada rekan sekerja Allah, dia sudah buka ministry lain, enggak apa-apa. Bahkan kita pun mau sebetulnya tetap berteman, bersahabat, berjejaring. Saya aja sendiri sering kita dipanggil untuk khotbah di gereja-gereja. Jadi kita pun harus berjejaring dengan gembala-gembala, penginjil-penginjil, pendeta-pendeta. Mungkin ada yang punya karunia nabi, punya karunia pengajar, karunia apapun saudara ya. Kita anak-anak Tuhan harus bergandeng tangan, bersehati. Jangan kita merasa gue kuat, gue bisa sendiri, gue bisa nginjil, gue bisa ini, gue bisa itu. Waduh, saudara hebat benar saudara. Saya aja saudara jujur, kadang bisa berapi-api saudara. Kadang kalau lagi masalah datang, banyak yang konseling, yang nangis-nangis saudara. Waduh, ikut baper. Saya ini orangnya cepet baper juga saudara. Kenapa? Ikut nangis, air mata gak terasa mengalir. Kita lagi konselingin orang, air mata kita sampai tumpah saudara. Bisa melemahkan? Bisa saudara. Oleh sebab itu kita ayo mempunyai komunitas yang sehat, komunitas yang benar, komunitas yang saling mendukung, menolong, menguatkan saudara ya. Kalau ada satu yang lemah, wah ini lagi ketusuk sama anak api iblis nih, kepahitan, dendam. Oh lagi songong dia. Ada juga banyak saudara ya. Waduh merasa hebat nih, urapannya dahsyat. Dia puasa terus loh Bu Maria. Waduh. Sekarang fungsi puasa buat apa? Buat pengurapannya hebat, dahsyat boleh, tapi semua tertuju kepada Yesus. Kita harus punya kerendahan hati. Kita arahkan kepada Tuhan, jiwa-jiwa jangan mengarah ke kita. Ya, kalau ke kita bisa jadi nabi-nabi palsu. Kita bisa menjadi orang yang dipuja-puja. Jadi akhirnya mengalami apa? Sesat. Di akhir zaman ini muncul penyesat-penyesat akan tambah banyak. Di samping penginjilan juga di mana-mana. Di samping juga gejolak ekonomi, ya saudara. Nah, ibu-ibu yang masih ngobrol silahkan maju ke depan ibu ya. Nah, itu yang berdua ibu boleh maju ke depan. Daripada ngobrol bersaksi di sini ya. Tolong dengarkan ya, nggak lama Bu Maria, paling 15 menit. Nah, saya kalau setiap khotbah ngomong Tuhan pakai lidah bibir saya untuk berbicara. Jadi saudara dengar, yang punya kuping dengar, bukan pangsit ini, kuping yang dengar. Kuping roh, kuping jasmani juga. Karena dalam setiap firman yang dikatakan ada satu kata aja, itu yang merubah hidup saudara. Ya.
Jadi saya bilang, Tuhan, kau berbicara mulai mulut saya, apa yang Tuhan mau. Saya juga, saya keisengan buka Pas Agape. Saya tiba-tiba di akhir zaman dimunculkan Tuhan 2021 waktu lockdown. Tuhan bawa ke YouTube. Sampai sekarang 21.100 orang yang subscribe. Saya bilang doakan itu jadi pasukan Tuhan. Jadi sebagian ini pun ada dari subscriber. Saya rindu juga banyak nanti jiwa-jiwa untuk membuka komunitas, membuka rumah doa, membuka untuk jaringan penuaian. Ya, tiba-tiba Tuhan hubungkan satu dengan yang lain, tiba-tiba Tuhan bukakan, tiba-tiba ada jiwa-jiwa baru seperti Bapak tadi kesaksian. Tuhan, jiwa-jiwanya mana lagi ya Tuhan? Saya juga suka ngomong gitu loh Pak, mana lagi Tuhan jiwa-jiwanya Tuhan gitu ya. Tiba-tiba di daerah Kelor ada nih orang Muslim, 2 orang datang ya Bu ya. Puji Tuhan, kita senang. Mereka dijamah pada saya doakan bisa menangis, meneteskan air mata. Apa? Kasih Tuhan yang kita salurkan. Kita hanya pegang, kita doa, Tuhan, Kau jamah Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Hanya itu yang kita doakan. Tetesan air matanya jatuh ke tangan saya pada sekali pegang dadanya. Tuhan tolong, jamah Tuhan. Sehingga dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Karena kekristenan bukan agama. Ya saudara, kekristenan bukan agama. Semua agama bagus. Gara-gara agama bisa ribut, bisa perang, saya bilang gitu. Maka kita jangan bawa agama. Kita bawa Yesus, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya, mereka akan diselamatkan. Ya, jadi kita hanya 2 hal yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Apa saudara? Kita melekat sama Tuhan. Kedua, ayo hati Tuhan untuk jiwa-jiwa. Itu saja karya salib. Kita melekat sama Tuhan, kita berjejaring. Dia sesama kita, ayo menjangkau jiwa. Ayo, ada Kristen yang lama. Saya kadang hati saya nih suka bilang, Tuhan, orang yang baru bertobat kayak ibu ini ya, dari Konghucu Buddha. Waduh, masuk Kristen on fire. Yohana juga menyala-nyala. Lah saya dari bayi Oa harus lebih lagi on fire ya saudara. Harus lebih lagi lari di depan. Jangan di belakang. Orang Kristen yang lama itu dari bayi, dari keturunan udah Kristen. Karena firman-Nya ada yang dahulu akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Jangan mau saudara ya, kita yang terdahulu harus lebih yang terdahulu. Harus bisa mimpin, harus bisa bawa kegerakan akhir zaman. Harus bisa kita kuat dan kita menguatkan yang lain. Jangan kita lemah, jangan kita ada kekristenan begini aja ya, boring ya, apalagi ya. Ya saudara, minta sesuatu yang baru dari Tuhan apa nih? Ya, jangan kita kekristenan kita biasa aja. Paling dudukin bangku gereja 2 jam panas udah pulang. Ya, apalagi di rumah mikirin lagi makanan, mikir lagi masak apa, besok apa lagi kerjaan, apalagi. Padahal firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Padahal manusia seringkali sibuk dengan makanan dan minuman. Cari uang buat apa? Makan. Padahal firman Tuhan bilang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita yang mengalir, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemarin ada yang konseling, banyak juga yang konseling. Aku buka di YouTube ya. Bu Maria, aku pusing, ngomongnya pusing mulu gitu. Aduh Bu, saya bilang coba deh jangan ngomongnya pusing mulu. Saya bilang kalau pusing nanti jangan nularin ke saya pusing. Dia pusing situ aja sendiri. Kenapa Bu? Iya Bu Maria, uang saya lagi nggak ada, lagi tongpes, lagi sulit. Ini kontrakan habis, jadi uangnya kesedot buat bayar kontrakan semua. Bu Maria, ujungnya udah pinjam. Wah, saya bilang, waduh, saya bukannya lagi duitnya ratusan juta miliaran ya, puluhan juta juga lagi nggak ada. Jujur saya bilang saya lagi nggak ada nih buat pinjemin. Kalau ada pun saya nggak bakal pinjemin, paling saya bagi, saya beri ya yang sesuai hati Tuhan. Terus saya bilang, memang ini juga saya juga lagi, ya saya sih nggak mau pusing soal uang. Saya udah ngomong sedikit atau banyak, saya bilang kegerakan nih pasukan akhir zaman terus berjalan.
Ya saudara, ada duit gak ada duit, yang penting ngumpul, sukacita nggak? Bawa combro doang kan? Dikumpul pas Depok, combro doang, mamisro saudara, sukacita. Sampai ada yang punya dikasih penglihatan lagi kan? Doanya juga dahsyat, ya kan? Jadi kegerakan pas agape ini nggak usah mewah-mewah, nggak apa-apa. Saya aja kadang lagi banyak uang, banyak ya udah yuk kita retret, kita yuk. Tapi kalau lagi sedikit nggak apa-apa. Jangan kita jadi melempem lagi ya, kegerakan ini terus maju. Yang kemarin juga kasihan nih yang Bandung mau retret. Dan belum ada, saya diam-diam aja. Saya doa aja saudara. Nggak lama, besoknya ada yang pesen loyang. Sampai jutaan untungnya. Padahal modalnya cuma HP doang. Dia pesen barang, saya oper sama tukang loyang. Ih, ini ketutup nih buat retret sama ongkos semua. Lucu, makanya namanya pas agape. Jadi pas-pasan. Pas ada butuh, pas ada. Ya, selalu begitu. Soalnya kita harus mengandalkan Tuhan. Coba kalau banyak duit, coba banyak depositonya, boro-boro ngandelin Tuhan. Tenang, damai, senang. Kenapa? Deposito penuh, tabungan ada, aman. Rasa amannya karena ada uang. Coba kalau lagi nggak ada uang. Tapi saya belajar saudara. Saya bukan munafik. Saya dulu nggak ada duit, saya sedih banget. Kenapa? Anak butuh makan, anak butuh sekolah, butuh bayaran. Sedih gimana? Tertekan, khawatir bertahun-tahun. Tetapi kita makin melangkah, makin kuat, makin kokoh. Belajar untuk tidak pernah lemah hatimu, kecewa lagi atau rohmu padam. Jangan. Ya, seperti tengkorak ini rohnya padam. Ke gereja tetap ke gereja karena kewajiban. Kalau nggak ke gereja ada di hati penuduhan, nggak enak. Padahal ke gereja nggak tahu apa yang didengerin, pikirannya udah masalah terus saudara. Jangan rugi ya. Jadi tulang belulang itu saudara. Hati-hati, saya sampai didengerin ayo. Aduh benar ya, akhir zaman hati-hati. Tetap engkau melayani, tetap engkau menginjil, tetap engkau menjangkau jiwa, tetap engkau di gereja melayani apapun. Tetapi engkau sesungguhnya tulang kering, tengkorak, tidak ada artinya. Ya, itu mayat dalam kubur itu sudah tidak ada artinya saudara. Maka sebab itu ayo kita bangkit. Seperti di Yehezkel, tulang-tulang kering pun bisa bangkit. Tulang-tulang kering pun bisa jadi pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya diingatkan di Yehezkel itu. Maka sebab itu saudara, pada akhir zaman ini yuk, saya bersyukur juga dengan Bapak siapa? Pak Joshua bisa bergabung. Itu bukan satu kebetulan. Saya selalu doa, minta pekerja-pekerja Tuhan, minta Tuhan jiwa-jiwa Tuhan, minta semuanya maksimalkan, semuanya bergandeng tangan. Proses pasti ada di Jakarta, apalagi ya, entah ada yang baperan, ada yang sakit hati, ada yang maki-maki, menyebar ke pas-pas yang lain, disebar Cimaria begini. Saya cuma diem, saya diem, nggak berani ngomong. Kenapa? Ngapain pembenaran diri? Ya, Esther bilang nggak bisa, harus kasih tahu. Nanti nama lu jelek di mana-mana, nanti nama lu nggak bagus. Benar juga sebetulnya ya, ada wakil. Tapi kan kita nggak bisa memadamkan omongan orang loh saudara. Itu kemana-mana ya terserahlah. Saya hanya duduk diam, saya doa, saya hanya menangis di kaki Tuhan. Ya udah, akhirnya Tuhan yang beracara. Akhirnya dia minta maaf, dia juga share ya, saya share lagi aja ke ketua-ketua aja supaya jangan terkhamiri ya. Karena iblis itu mau memecah belah. Iblis itu dengan apa? Amarah, kekecewaan, iri hati, kepahitan. Oh Cimaria enak, udah enak keluarganya, anaknya diberkati, gua belum, gua susah, gua seret, gua kering. Bisa iri hati, bisa pahit, bisa kalau tidak jaga hati. Ya, udah pelayanan hebat, kalau penyembahan sampai apa ke tanah glosor. Tetapi kalau pas lagi mengalami masa sukar, marah, bener loh saudara, ini ada yang ngomong ke saya, itu kalau penyembahan Cimaria sampai glosor. Tetapi kehidupannya belum menjadi contoh. Ya saudara, apa yang salah? Apa yang salah? Saya seringkali saya perhatikan apa yang salah. Pelayanannya hebat, urapannya dahsyat, ya kan? Tetapi pada saat dia mengalami masalah yang
belum kelar-kelar, khususnya keuangan. Apa yang salah? Tuhan datang untuk memberi hidup dan memberi dalam kelimpahan. Kenapa seret, kering, miskin, dan juga kekurangan? Sampai hutang, sampai kesana kesini, gali lubang tutup lubang. Apa yang salah? Coba saudara cek and recheck. Karena tidak mempunyai hubungan pribadi sama Tuhan. Saya perhatikan, tidak ada doa pribadi, tidak ada membangun manusia rohnya, tidak membangun dalam firman, dalam doa, dalam pujian penyembahan pribadi. Cintai Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Masa sih Tuhan gak bisa membalikan keadaan? Masa sih gak ada terobosan? Masa sih gak ada iman? Seringkali saya juga gemes nih, kok hidupnya bertahun-tahun begini terus gitu. Saya kadang mikir aja di pikiran saya gitu ya. Masa sih gak ada perubahan hidup, gak ada perubahan karakter, gak ada perubahan hati? Masa hidupnya begini terus? Sama orang lain berantem, sama orang lain musuhan, sama orang kepahitan, mulutnya jahat. Tapi penyembahannya bahasa rohnya kuat. Gitu. Tapi maki setan keluar dari mulutnya. Saya sampai bengong loh saudara. Saya ini sebagai ketua ini nggak enak, saudara. Dimaki-maki di depan orang tuh udah. Tanya si Rudi itu. Si Rudi yang tahu dulu saksinya. Saya cuma sempat hanya diam. Diam karena apa? Kaget. Karena kaget syok. Ya, nggak bisa ngomong. Aduh Tuhan Yesus, tetap saya doain, tetap saya bawa ke hadirat Tuhan loh. Saya bawa Tuhan jiwa-jiwa ini supaya mereka mengalami Tuhan, ya, mengalami perubahan demi perubahan. Ya, jadi satu hal yang Tuhan mau pada akhir zaman ini, karena Tuhan sudah curahkan Roh Kudus-Nya, ada kuasa lewat Roh Kudus yang Tuhan berikan. Ada kuasa supaya kita berubah karakter. Ada kuasa supaya kita mengerat semua kedagingan kita. Pikiran kita, gua berkuasa bisa menyembuhkan orang, membebaskan orang seperti Bapak tadi. Yuk juga menyembuhkan orang, yang lain-lainnya juga berdoa, melepaskan, menyembuhkan, melakukan mujizat. Apapun juga bisa kita lakukan karena kuasa sudah diberikan pada saya dan saudara semua. Tugas bukan hanya pendeta, kita semua kaum awam pada akhir zaman ini Tuhan berikan kuasa yang sama. Saudara lakukan semuanya. Tetapi yang salah apa? Hanya tertuju kepada yang orang lain. Gue cari nih yang sakit, gue mau doain. Gue cari nih yang terhilang, gue mau injilin. Tapi gak pernah koreksi diri, gak pernah mengerat kedagingan, gak pernah berubah karakter, gak pernah engkau lihat hatimu seperti apa. Mungkinkah ada kesombongan, ada kepahitan yang bertahun-tahun disimpan, ya, ada hal-hal dendam, marah, perkataan orang yang pedas masih diulang-ulang terus, persungutan, gak puas, gak pernah bersyukur. Apa yang bisa kita rubah dulu di dalam kita. Jangan kita keluar tapi jadi batu sandungan orang. Saudara, ya. Ayo kita merubah, kerat semua kedagingan. Saya juga ambil doa puasa, mengerat semua kedagingan, berkoreksi diri sehingga roh, jiwa, tubuh kita sempurna seperti Yesus Bapa di surga sempurna. Ya. 9 karunia roh diberikan untuk pelayanan, untuk jemaat. Tetapi 9 karunia roh itu bisa padam. Kenapa? Jadi bisa batu sandungan. Kenapa? Karakternya jelek, karakternya minus, hatinya nggak ada berbuah. Ya, kita bacakan coba Edwin di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, 9 buah roh ini harus muncul dari setiap pekerja-pekerja, dari setiap pasukan akhir zaman. Kita pasukan yang akan menyelesaikan semua rencana Tuhan di bumi sampai Tuhan Yesus datang. Tapi Tuhan Yesus datang mencari buah. Buahnya apa? Buah-buah roh ini 9. Ya, jangan kita kejar yang 9 karunia dulu.
Buah roh dulu. Saudara harus berbuah. Makanya diberikanlah ujian, diberikanlah masalah, diberikan tekanan, pressure, diberikan tiba-tiba ada orang yang marah-marah, ada yang fitnah kita, ada yang tiba-tiba membuat kita kesel, ada yang membuat kita kecewa. Banyak ada yang buat kita pada saat nih duit tongpes buat bayar token ini aja susah. Ya Win. Ibaratnya gimana reaksi kita? Ayo gimana? Nggak ada uang buat bayar token, buat bayar air minum, ya buat beli makanan, nggak ada uang. Hah? Bisa lo sedih, putus asa, bisa lo ya kecewa. Tuhan mana? Gua udah berdoa, kok Tuhan nggak ada berkat ya? Kok belum dikirim ya? Bisa loh. Ada juga jadinya marahin anak, gebuk aja. Ini lu nakal ya, gebuk aja, padahal yang bermasalah dianya. Kenapa nggak ada duit? Yang dipukulin anaknya, adalah saudara ya. Yang disalahin orang sekitar, nggak pernah berkoreksi diri. Lu yang salah, lu suami yang nggak bener nggak cari duit, lu istri yang boros jajan terus, dan banyak hal. Lu sih nggak bisa kerja, lu sih lelet kerjanya. Banyak hal, saudara. Bisa nyalahin orang, bisa nyalahin anak, bisa nyalahin gereja. Akhirnya kepahitan sama pendeta. Pendeta enak makin gemuk katanya, kaya, perpuluhannya banyak. Lah jemaatnya suruh setor, perpuluhan suruh setor. Ini aja udah pas-pasan pendeta, suruh lagi perpuluhan. Banyak yang disalahkan, saudara. Akhirnya keluar, akhirnya kepahitan. Terakhir saya dengar banyak juga orang, di samping kita menjangkau jiwa, banyak juga yang murtad pakai jilbab, pakai mengucapkan syahadat. Saya juga sedih loh. Kita menjangkau jiwa, kita menguatkan orang. Ini di satu sisi ada yang murtad. Saudara-saudara terdekat dari teman-teman kita. Sedih nggak? Sedih loh saudara. Ya. Jadi kita harus gimana? Harus kita terus topang dalam doa. Kita terus jalin komunikasi, terus kita kuatkan mereka, ya. Jangan sampai diri kita setelah menginjil kita ditolak juga sama Tuhan. Kenapa nggak punya hubungan karib dengan Tuhan, nggak punya hubungan karib dengan sesama? Jadi kita inginkan semua pasukan akhir zaman berbuahlah buah roh ini 9. Baru mengalir karunia karena Roh Kudus. Saudara mau menyembuhkan, saudara membangkitkan orang mati, saudara mempunyai karunia iman apapun juga. Dahsyat, tapi semua kemuliaan untuk Tuhan. Kalau enggak punya karakter 9 ini, saudara akan songong. Gue hebat nih, makin naik nih saudara ya. Dahsyat nih. Ci Maria udah saya lihat nih. Ci Maria tidak pulang. Ci Maria nginep di sini. Ntar ya, saya tanya anak dulu. Gimana nih, Mami pulang apa enggak? Jaga cucu apa enggak? Mami tolong cepat pulang. No. Ini teman udah diterobos, sudah saya terobos. Ferajim kan terobos, sudah saya terobos Ci Maria nggak pulang, Ci Maria nginep. Ternyata salah. Makanya karunia penglihatan apapun harus diuji. Jangan sombong. Punya karunia hebat. Doain orang jeblak. Tetapi di satu sisi bisa marah, bisa ngomel, bisa ngomong negatif, bisa ngomong jahat. Itu hatimu belum beres. Karena dalam hati orang percaya, orang benar, mengalir aliran-aliran kehidupan. Bukan air yang keruh, bukan air yang hitam, bukan air yang bau. Saudara, di toko saya airnya rada nggak bagus, diganti Pamjaya sekarang. Ya, air aja yang benar-benar air aja kalau kita kotor bau, geli gak? Boro-boro ya buat minum ya, saudara, nggak mau kan? Diganti dengan yang baru walaupun kita bayar lagi. Demikian juga hati kita, Tuhan mau lihat. Di satu sisi kau bisa menyembah Tuhan, di satu sisi bisa mengutuki orang, bisa memarahi orang. Itu kenapa? Belum beres hatinya. Hatinya masih kotor. Hatinya masih marah-marah, penuh kebun binatang ya tadi ya, penglihatan binatang-binatang, kepala binatang itu. Nah itu saudara, hati-hati. Jangan sampai ada kayak merak, sombong, ya kan? Kalau zaman dulu kan hati ya,
babi suka di kubangan lagi, dosa jalan terus, ya berzina jalan terus, haleluya haleluya, ya kedukun jalan terus, perjinahan rohani jasmani jalan terus. Hati-hati, suatu hari iblis menampi engkau untuk jatuh. Seperti siapa? Yudas, ya, tidak ada pengampunan karena dia tidak bertobat. Nah, coba kayak Petrus. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia bertobat. Sedih hatinya, menangis. Akhirnya Petrus menjadi bapak gereja. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan tanya. Ya, baiklah kita memiliki hati yang bertobat setiap hari. Ada hal-hal yang Tuhan tegur, ada Roh Kudus yang tegur. Bertobat, ampuni Tuhan, ampuni saya salah. Pagi juga saya baca firman, saya bisa menangis waktu baca firman. Kenapa? Firman ini menyentuh roh saya, menyentuh hati saya. Saya gak bisa munafik di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Kita mungkin bisa munafik di hadapan teman-teman, ya kan? Karena dia gak lihat kedalaman. Tapi Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Tuhan yang tahu perbuatanmu. Tuhan yang tahu isi hati pikiran kita. Tuhan lebih dari CCTV, saudara. Ya, perbuatanmu dicatat, perbuatan baik, perbuatan jahat dicatat, nanti ada tuayannya. Sampai kita ke surga, saudara, bersih semuanya. Amin. Maka kita layak, sabaslah hai hamba-hamba yang setia, masuklah dalam kerajaan Tuhan, dan Tuhan memberikan upah. Jangan sampai nama kita tercoret di kitab kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak benar, karena kita apa? Tidak sesuai firman. Karena kita apa? Berdosa jalan terus, pelayanan jalan terus. Saudara, kalau gitu gak mau pelayanan, itu juga salah. Kenapa? Kalau sudah diberi talenta, kalau sudah diberikan urapan, kalau sudah diberikan kuasa, saudara juga tidak mau melakukannya, menjadi hamba yang malas, yang taruh talentanya di bawah tanah. Ya, ayo kita kerjakan. Ayo kita upgrade diri. Ayo bentrok sana, bentrok sini. Boleh kalau di pas agape. Supaya apa? Besi menajamkan besi. Akhirnya pada sadar, oh ya saya salah dalam hal ini. Oh ya saya salah dalam hal ini. Ya, banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang proses. Jadi kita belum sempurna. Siapa yang sudah sempurna? Angkat tangan. Kalau sudah sempurna 2 kali 1 pulang. Ya kan? Kuburan udah mau pulang, Tuhan sudah sempurna. Tapi sampai 2 kali 1 kita terus disempurnakan. Ada dulu kita berproses dengan orang yang marah apa dulunya, tapi sekarang ada perubahan. Gak apa-apa. Tiba-tiba bisa muncul lagi di pas agape. Tiba-tiba datang lagi, gak apa-apa, kita welcome. Kenapa saudara? Oh itu dulu. Ya, sudah berubah sekarang, ya. Jangan aku masih seperti yang dulu. Lagu itu harus dicoret, ya, dalam pas agape, ya. Jangan yang dulu-dulu masih terulang lagi. Baiklah kita berubah dari kepompong yang jelek, dari ulat yang menggelikan, jadi kupu-kupu yang indah. Itu berproses, saya berproses, saudara berproses. Tetapi kalau saudara keras, bebal, dan mau menang sendiri, lama prosesnya. Gak apa-apa, saudara udah jalanin aja. Sampai seumur hidupmu susah, bentrok sana, bentrok sini, capek, saudara. Asal jangan murtad, saudara. Bertobat, yang pentingnya saudara. Bertobat itu apa? Tidak melakukan lagi kejahatan. Amin. Ya, saya undang bangkit berdiri. Nanti kita akan mengurapi. Saya panggilkan jiwa-jiwa yang dari Cibubur. Ya, mungkin inilah sisa-sisa, nggak apa-apa ya saudara. Sisa-sisa inilah akan menjadi benih yang terbaik ya. Menjadi bulir yang baik ya. Saya undang Yohana Depok, Gita, Melda, Edwin, teman-teman sekerja Allah yang dari Depok lagi, mungkin Pak Yosua juga boleh ya Pak, silahkan Pak, karena Bapak kan daerah sekitar Cibubur ya. Saya percaya kita doakan ya, urapi minyak ya, nanti ke Bu Melda juga. Ya, saya percaya nanti Tuhan sendiri akan pilihkan pemimpin yang terbaik di tempat ini. Kita terus bekerja sama di ladang-ladang Tuhan. Seberapa kemampuan kita ya,
Silakan ini Gita sama Melda juga bergandeng tangan dulu, berpelukan. Kalau habis. Ayo bergandeng tangan dong. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Oh iya, Sis Lami mana ya Sis Lami? Diundang. Rendahin dikit. Nanti teman-teman yang dari Ketua Pas Depok, Ketua Pas Bogor, dan Bapak nanti ya mendoakan ya Pak ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi menang. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo Sis Lami, Edwin, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jangan berhenti. Oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Silakan kita menyembah Tuhan. Surabaya Sihiri. Haleluya. Kata pemurahanmu turun kepada rekan-rekan sekerja Allah daerah Cibubur. Surabaya Sihiri, kita arahkan tangan kita. Surabaya Sihiri. Dia dalam jamaah setiap kami, jamaah Tuhan. Surabaya Urapanmu turun dalam nama Yesus. Urapan dari surga turun Bapa.
Terus hatinya dibersihkan, dimurnikan Bapa di dalam nama Yesus. Terus terima aliran Roh Kudus. Terus berbahasa roh terus. Rabaya. Proses dalam hidupmu membentuk engkau, menyempurnakan engkau. Rabaya sekarang Bapa. Terus hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesungguhan. Pertobatan Tuhan inginkan, perubahan. Rabaya terima pengurapan Tuhan saat ini. Terima dalam hatimu, dalam rohmu, dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus jamah dalam kedalaman. Terus Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus terus masuk dalam kehidupan Melda. Tuhan, lembutkan hatinya, lembutkan lagi Tuhan. Ayo Roh Kudus, kau beracara dalam hidupnya. Kau bereskan, kau luruskan, engkau sempurnakan Tuhan. Berabaya segala terus Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Melda. Bukakan masa depannya, bukakan rencanamu, bukakan Tuhan kehendak-Mu jadilah dalam kehidupan Melda dan keluarganya ya Bapa. Apapun juga Tuhan pegang tangannya, bawa dia pada kemenangan demi kemenangan. Beri pertumbuhan iman, beri pertumbuhan rohani, pertumbuhan juga di dalam karakter, pertumbuhan di dalam segala hal Tuhan inginkan dalam hidupmu. Terus berjalan, tanggalkan semua beban-bebanmu, tanggalkan semua dosa-dosa yang merintangimu, tenggelam semua kedagingan dan hidup dalam roh Tuhan. Mulai hari ini terus beracara ya Tuhan. Dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan sebagai sahabat dalam hidupnya, Tuhan sebagai kekasih dalam hidupnya. Pakai dia lebih dahsyat, pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Kerinduannya hanya Engkau, fokus dia hanya Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami memuji kebesaran, kami memuji
inilah waktu yang indah bagi kami. Benar. Kami boleh berkumpul memuji dan menyembah Engkau. Ya, Yesus. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ya, Yesus. Dan kami merasakan urapan yang baru Oh, mengalir bagi kami. Amin. Menguasai Haleluya. hidup kami. Amin. Roh kami yang tertidur dibangunkan kembali. Oh, Di Jesus. dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Semangat kami yang lemah dikuatkan kembali. Di dalam nama Yesus. Gairah kami yang padam dipulihkan kembali. Di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami akan pulang dari tempat ini dengan semangat yang baru, Benar. dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam hidup Ya, kami. Yesus. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ya. pulanglah dari tempat ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, kuasanya, penyertaannya ada pada kita. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Dia memberkati engkau, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Kita akan tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Ayo pada makan, ini puding. Ayo bro, pada makan bro, semuanya bro. Ayo Melda dan Ibu. Halo. Halo. Shalom. Makan dulu. Yo, Rudi. Waduh. Nah, ya. Ayo semuanya ya. Ayo Edwin makan Win. Win makan Win. Ayo semuanya. Bagaimana makanannya, enak? Enak, sip, mantap. Mana? Auce, makanannya enak? Makanannya enak, mantap. Gimana nih Reni, makanannya enak? Luar biasa ya semuanya ya. Makan sih. Ya, ayo makan ya semuanya ya. Pudingnya masih banyak tuh. Gimana W, enak makanannya? Enak, puji Tuhan. Oke.